Wanita yang duduk di sofa, memperhatikan pria tampan yang merawat anak di sisi yang berlawanan. Lagi pula, apa yang akan dia lakukan? Presiden Xia memberitahu putranya bahwa dia harus pergi ke pertemuan. Aku duduk di sini sendirian menunggu ayah. Anak laki-laki itu menghabiskan waktu sendirian menunggu ayahnya. Pada saat ini, wanita itu berjalan ke arah anak laki-laki itu. Halo sayang. Siapa nama anak laki-laki itu? Bocah itu segera mengeluarkan kartu nama dari ranselnya. Aku tidak tahu bagaimana berbicara. Membuatnya merasa sedikit menyesal. Anak laki-laki yang lucu, bagaimana mungkin dia tidak berbicara? Kemudian, dia bertanya-tanya apakah orang itu barusan adalah ayahmu. Bagaimana dengan ibumu? Apakah ini ibumu? Wanita itu langsung tersentak. Orang yang anak ini panggil ibunya adalah putrinya. Dia segera berlari untuk menanyai putrinya. Aku ingin jatuh cinta, kamu jangan ikut campur. Jika kamu ingin menikah, kami tidak keberatan. Tapi apa sih dia bahkan punya anak? Kami juga sangat khawatir anak-anak kami akan menderita kerugian di masa depan. Pada saat ini, ayahku menutup kalimat. Besok, orang tuanya harus menemuinya. Untungnya, saat ini, Ruo Wei mengiriminya pesan yang menyuruhnya keluar. Sama seperti itu, mereka berhasil lolos dari kesunyian mereka. Ketika dia turun, Yi Yue tahu bahwa Hui Qiao telah berdiri di depan rumah sejak kapan. Hui Qiao minta naik ke rumah untuk duduk dan ditutup selimutnya. Ternyata Hui Qiao datang ke sini untuk ingin Yi Yue belajar lebih banyak tentang dia. Dia memberinya USB dan waktu 2 minggu. Setelah mengetahuinya, menikahlah dengannya. Yi Yue tidak terlalu memikirkannya, jadi dia dengan cepat mengusirnya. Jika dia membiarkannya pergi ke sana untuk bertemu orang tuanya, itu hanya akan menyia-nyiakan hidupnya. Keesokan harinya, Yi Yue mengirim SMS dengan Xiao Bao. Sang ibu berdiri di belakang dan menemukan. Ibunya bersikeras bahwa dia meminta Jenderal He untuk bertemu dengannya. Yi Yue tidak berdaya dan hanya bisa berpura-pura sakit perut dan harus ke kamar mandi. Sengaja menjatuhkan telepon di sofa. Di sini, ibu mengambil teleponnya secara tidak sengaja. Ternyata Yi Yue sudah selesai berdiskusi dengan Ruo Wei. Agar Ruo Wei mengubah informasi pribadi dan gambar profilnya menjadi Hui Qiao. Bisakah aku bertemu paman aku sekali? Aku akan secara pribadi mengunjungi rumah bibi dan paman. Dia mengatakan dia secara pribadi akan datang ke rumah. Begitu saja, kedua kakek nenek pulang dengan lega. Setelah Yi Yue mengantar orang tuanya pergi, dia segera mengirim pesan ke Ruo Wei. Tanpa diduga, ponsel Ruo Fi rusak dan masih diperbaiki. Ponsel aku tiba-tiba mati. Aku baru saja kembali dari perbaikan. Apa yang kamu maksud dengan sukses? Aku belum mengirim pesan apapun. Yi Yue langsung membeku di tempat. Pada saat ini, konvoi Jenderal He telah tiba. Setelah turun dari mobil, dia langsung memberitahu Yi Yue. Terima kasih telah membawa aku ke tempat di mana kamu dilahirkan dan dibesarkan. Yi Yue mencoba menjelaskan kepada Hui Qiao bahwa ini hanya salah paham. Tapi sekarang sudah terlambat. Yue, Mama. Orang tua. Sungguh pria yang lugas. Aku tunangan Yue. Namanya Hui Qiao. Xiao Ha. Aku ayah Yue, Qin Kuyang. Kamu bisa memanggil aku paman aja. Ya, ayah. Setelah memasuki rumah, Hui Qiao mengeluarkan rencana pernikahan. Tunjukkan pada orang tua gadis itu. Kedua kakek nenek, setelah menontonnya, merasa sangat puas. Mulai merasa istirahat atau tentang anak kecil Xiao Bao. Ben bertanya pada Jenderal Xia di mana ibu anak itu berada. Jenderal He tampaknya ragu. Yi Yue segera melewati topik. Ibu yang berbicara ini harus kita ketahui. Tapi sama sekali bukan karena kamu sudah punya bayi. Tetapi memiliki prasangka terhadap hubungan takdir ini. Setelah mendengarkan, Jenderal Xia segera melanjutkan. Orang tua Xiao Bao telah meninggal. Faktanya, Presiden Xia segera menyimpan ini di drive USB dan memberikannya kepada Yi Yue. Ibu Xiao Bao adalah anggota keluarga bagiku. Kakak ipar seperti seorang ibu. Pada titik ini, semua orang mengerti bahwa Xiao Bao adalah putra dari saudara iparnya. Lihat betapa menyedihkannya anak ini.
Usia yang begitu muda. Menjadi ayah dan ibu. Sang ibu bahkan tersenyum dan berkata dia sangat pandai mengasuh anak. Dia dapat membantu kamu merawat Xiao Bao di masa depan. Malam itu, seluruh keluarga berbicara dan tertawa sambil makan. Presiden Xia juga minum beberapa gelas anggur dengan orang tua Yi Yue. Setelah bersiap untuk makan, Yi Yue menyuruhnya untuk segera berpamitan kepada orang tuanya. Tanpa diduga, Jenderal Xia mengatakan ini. Hari ini, sangat mengganggu rumah kami. Apakah nyaman bagi kalian berdua untuk membiarkan aku tidur di sini selama 1 malam? Mengapa kamu mengatakan sesuatu seperti itu? Kedua kakek nenek segera memintanya untuk tidur dengan mereka. Jenderal Xia tiba-tiba menjawab. Jika itu masalahnya maka, aku bisa tinggal dengan Yi Yue selama 1 malam. Tempat ini hampir berubah menjadi tempat pembunuhan. Setelah memasuki kamar, Yi Yue menyuruhnya tidur di kursi. Hui Qiao sedikit mabuk saat ini, buka mulutnya untuk berdebat dengannya. Yi Yue tidak bisa membantah, jadi dia harus mengambil selimut dan memindahkannya ke sofa untuk tidur. Tapi saat ini, Hui Qiao tiba-tiba meraih tangannya. Bicaralah padaku sebentar. Mungkin kamu tidak tahu. Aku sangat mengaguminya. Punya rumah, punya kerabat. Handuk digantung di tempat yang sama. Kuas diletakkan di tempat yang sama, makan bersama, tidur bersama. Dan aku tidak punya apa-apa. Hanya Xiao Bao satu-satunya milikku. Ternyata menjadi pria bodoh. Ibu macam apa wanita ini? Tanpa diduga mengejek seorang anak berusia 5 tahun yang bisu. Aku ingin menamparnya 2 kali. Mengapa dia mengatakan itu pada anak laki-laki berusia 5 tahun? Ini benar-benar tak termaafkan. Masalahnya, ketika Xiao Bao bangun, dia tidak bisa melihat Yi Yue. Segera mengambil tabletnya untuk mencari ibu. Ketika dia sampai di aula rumah sakit, mencari sosok Yi Yue. Kemudian seorang anak laki-laki di sebelahnya berlari dan meminta untuk mengambil tablet Xiao Bao. Ibu anak laki-laki itu bahkan meminta Xiao Bao untuk meminjamkan putranya bermain. Xiao Bao menggelengkan kepalanya tidak ingin membiarkan bocah itu menggunakannya. Putranya segera bertarung dengan Xiao Bao. Sementara kedua anak itu berjuang, bocah lelaki berbaju hitam itu jatuh, menangis. Anak siapa ini? Apakah kamu memahami kesopanan? Yi Yue lewat segera mendengar. Dia dengan cepat berlari untuk menghibur Xiao Bao. Pada saat ini, ibu di sisi lain berkata dengan galak. Apakah anak ini bodoh? Tidak ada sopan santun sama sekali. Jika kamu melihat anak aku jatuh, kamu harus meminta maaf. Yi Yue mendengarnya, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Hanya diam-diam memeluk Xiao Bao untuk bersiap pergi keluar. Tapi ibu yang lain tetap tidak berhenti mengeluh. Cepat panggil ibunya ke sini untukku. Aku bilang padanya. Hari ini, ibunya terpaksa meminta maaf kepada anakku. Yi Yue benar-benar berdarah panas. Dasar brengsek, tidak ada yang namanya guru. Aku sudah bilang. Aku ibu anak laki-laki itu. Anakmu tidak tahu apa itu kesopanan. Jangan biarkan orang lain membantu kamu mengajar. Bagi mereka yang tidak bermoral. Kalau begitu aku tidak perlu sopan. Aku juga berharap kamu mengumpulkan sedikit kebajikan. Jangan biarkan anak penurut dimanjakan olehmu. Adegan ini sangat bagus sehingga menarik perhatian saingan cinta King King. Dia segera menggoda Yi Yue bahwa dia telah menemukan pacar. Juga termasuk anak tambahan. Bagus. Yi Yue segera merespon. Aku juga mengucapkan selamat padanya, masih muda. Baru saja membuat ban serep untuk anak nakal. Hari berikutnya pasti akan lebih sengsara dari aku. Bu, bawa aku pulang. Setelah kembali ke kamar rumah sakit, Hui Qiao mengusulkan untuk membawa pulang Yi Yue. Tapi dia ditarik oleh Xiao Bao. Anak laki-laki membanting tangannya di atas selimut meminta ibunya untuk bersamanya. Yi Yue, dia memutuskan untuk tinggal bersama Xiao Bao. Xiao Bao pada saat ini tiba-tiba. Mama. Membuat Hui Qiao sangat terkejut, dia menyuruh bocah itu menelepon lagi. Mama. Xiao Bao akhirnya melangkah keluar dari kamar tertutup anak itu. Keesokan paginya ketika dia bangun, Yi Yue berniat untuk segera melarikan diri. Karena dia bertaruh dengan Hui Qiao di depan Xiao Bao. Ketika dia mengatakan bahwa Xiao Bao dapat berbicara, dia pindah ke keluarga Xia. Jadilah psikolog pribadi Xiao Bao. Siapa sangka, langsung kabur dan ditangkap Hui Qiao.
Dia menyuruhnya untuk pindah dengan Xiao Bao malam ini. Yi Yue merasa sulit untuk menerima dan meminta untuk pergi. Hui Qiao berkata lagi, jika itu bohong, maka kamu harus menjelaskannya sendiri kepada Xiao Bao. Jenderal H. Gadis seperti apa yang belum pernah kamu temui? Mengapa kamu melihat Qin Yi Yue? Dialog ini didengar oleh Ruo Wei. Dia menjawab dengan galak. Aku bertanya, bagaimana dengan Qin Yi Yue? Sisi matamu yang mana yang kamu lihat? Berani berbicara omong kosong di sini. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi tetapi dihentikan oleh King King. Kali ini, dia sembarangan menumpahkan kopi ke bajunya. Ruo Wei mengatakan itu bukan niatnya, dan meminta maaf padanya. Tapi mereka tidak memaafkan dan pergi. Setelah itu, Ruo Wei dipecat oleh ayah King King. Yi Yue marah dan ingin mencari dekan untuk membantu temannya. Tetapi dihentikan oleh Ruo Wei yang mengatakan bahwa dia telah lama berencana untuk berganti pekerjaan. Keesokan harinya, Yi Yue mengeluarkan brosur rekrutmen. Bantu Ruo Wei untuk berkonsultasi dengan informasi tentang perusahaan yang merekrut orang. Sore harinya, mereka berdua pergi ke toko teh susu untuk menunggu lamaran kerja. Pada saat ini, Ruo Fi menerima pesan. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Ternyata grup Onti memanggilnya besok untuk wawancara terakhir. Yi Yue melihat berita itu dan bertanya apakah itu bukan perusahaan Wengu. Mereka langsung mengira ini adalah bantuan Hui Qiao. Keesokan harinya, Yi Yue datang menemui Jenderal Xia untuk berterima kasih padanya. Pada saat ini, Hui Qiao bingung dan berkata bahwa Xiao Bao telah menghilang. Senyum di wajah Yi Yue langsung menghilang. Mengapa Xiao Bao tiba-tiba menghilang?